Hai Moms, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya. Aktifkan loncengnya, dan jangan lupa like dan share video ini ya Moms. Terima kasih. Yang namanya kurang gizi tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Yang pertama, faktor endogen. Faktor endogen artinya bawaan dia pada waktu dia lahir ya. Bisa aja anak ini ada penyakit kongenital atau penyakit turunan. Kan banyak anak-anak yang lahir dengan kelainan jantung bawaan. Nah, itu juga anaknya tumbuh kembangnya bisa terhambat kalau tidak segera dikoreksi. Yang paling sekali mempengaruhi adalah faktor lingkungan. Jadi faktor eksternal. Nah, faktor lingkungan itu apa aja? Yang paling mudah adalah ketidaktahuan orang tua, terutama ibu. Jadi kadang-kadang ibunya tidak mengerti memberi makan anaknya, hanya sekedar kasih makan, tapi sebetulnya bukan makanan yang bergizi. Itu yang membuat tumbuh kembang anaknya menjadi terlambat. Ya, semuanya terlambat, termasuk jalannya lambat, berpikirnya pelan dan sebagainya dibanding teman-teman lainnya. Ketidaktahuan orang tua terutama ibu ya yang menyiapkan makanan. Yang kedua, karena ketidakmampuan faktor ekonomi misalnya. Orang tuanya mengerti anaknya harus dikasih makan protein, karbohidrat yang cukup, tapi karena ada hambatan dari biaya dan sebagainya itu bisa juga mempengaruhi. Yang ketiga, anaknya terlalu banyak. Ya, kalau punya anak 7 atau 8, jadi makanan itu kadang-kadang harus berbagi. Yang kedua, keteteran. Jadi kakaknya disuruh nungguin adiknya, kakaknya belum makan, ibunya nggak peduli, ibunya sudah ngurusin yang kecil dan sebagainya. Dan yang keempat, itu yang paling sering adalah kesediaan dari pangannya. Jadi misalnya gini, di rumah itu harusnya kalau kita punya anak atau siapapun juga harusnya makanannya dengan gizi yang lengkap dan seimbang. Gizi yang lengkap seimbang itu artinya semua zat gizi harus ada. Ya, seimbang artinya jumlahnya itu harus sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi lengkap semuanya ada, seimbang kalau buat anak yang kecil jumlahnya cuma sekian. Kalau buat yang lebih gede ya sekian jumlahnya. Jadi tidak berlebihan supaya apa? Tidak terjadi obesitas juga. Karena obesitas itu juga adalah kelainan gizi gitu ya. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi nanti di dalam rumah makan asal-asal makan, asal aja tersedia gitu. Tapi ada anak yang pikir saya nggak mau makan sayurnya. Saya nggak mau ini, dan ibunya nggak pay attention, ibunya tidak memberikan perhatian, ya sudah lewat begitu aja. Tapi ibunya nyediain nggak? Nyediain. Tapi perhatian untuk duduk bersama makan dan sebagainya, menjelaskan ke anak harus makan seperti itunya nggak ada ya, itu yang sering sekali terjadi.